pihak leasing atau kreditur tidak akan se ekstrim itu untuk menarik kendaraan ketika debitur meninggal, kemudian kendaraan langsung diambil. Halo teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konten saya ya. Ini yang berjudul 4 langkah leasing sebelum mempidanakan debitur. Jadi konten saya ini cukup banyak ya, mendapat respon, mendapat tanggapan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dan dari sekian banyak pertanyaan tersebut, saya ingin membahas satu pertanyaan dari netizen ya. Dia menanyakan bagaimana jika debitur itu meninggal dunia pada saat proses perjanjian kreditnya itu masih berjalan. Sebenarnya jika kita melihat dari perjanjiannya ya, perjanjian kredit itu biasanya di dalam perjanjian tersebut ada klausul-klausul yang juga membahas tentang permasalahan ini. Ketika debitur meninggal dunia, itu biasanya di dalam klausul itu memberikan hak kepada leasing atau kreditur untuk menarik kendaraan tersebut, kendaraan jaminan tersebut. Namun kalau pada prakteknya itu beda ya, karena gini, pihak leasing atau kreditur tidak akan se ekstrim itu untuk menarik kendaraan ketika debitur meninggal, kemudian kendaraan langsung diambil oleh pihak leasing. Tidak seperti itu, karena biasanya pihak leasing akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak ahli waris, yang mana jika ahli waris itu mempunyai itikat untuk melanjutkan angsuran tersebut, melanjutkan perjanjian kredit tersebut dengan membayar angsuran, membayar cicilan setiap bulannya, maka leasing akan menerima. Karena apa? Buat leasing, mau kendaraan di mana, siapa yang pegang, selama angsuran itu lancar, mereka tidak akan memperdulikan hal tersebut. Tapi dengan catatan, ketika ahli waris dari debitur yang meninggal itu setelah mencicil, mengangsur, dan pada saat pelunasan mereka hendak mengambil BPKB, itu biasanya dari pihak kreditur atau pihak leasing itu akan meminta surat keterangan kematian dan juga surat keterangan waris dan juga surat kuasa untuk mengambil BPKB. Jadi surat keterangan waris, misalkan ada 4 atau 5 ahli waris ya dari pewaris, mereka harus membuat tanda tangan, mereka harus membuat surat kuasa dengan memberikan kuasa kepada salah satu penerima kuasa atau salah satu ahli waris untuk mengambil BPKB di pihak leasing. Itu ya. Terus gimana kalau misalkan ketika debitur itu meninggal dunia dan kemudian ahli waris tidak mampu untuk melanjutkan angsuran atau melanjutkan cicilannya? Tentu saja ketika ahli waris tidak mampu, maka pihak kreditur atau leasing itu dia berhak mengambil kendaraan tersebut. Jadi mengambilnya pun menarik kendaraan tersebut ya, itu nantinya kendaraan tersebut harus melalui proses lelang. Ketika proses lelang itu dilakukan dan ternyata hasil lelang itu melebihi dari sisa hutang dari debitur yang telah meninggal tersebut, maka uang tersebut, hasil lelang, kelebihan hasil lelang tersebut harus diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi misalkan ketika proses lelang itu dilakukan dan ternyata
masih menimbulkan hutang, maka ahli waris harus menanggung itu. Tapi kalau di dalam praktek hal ini jarang terjadi ya. Jadi walaupun hasil dari lelang itu tidak menutupi hutang, namun biasanya dari pihak leasing atau pihak kreditur tidak meminta dari kekurangan itu dari ahli waris. Jadi seperti itu ya, buat teman-teman yang menanyakan bagaimana kedudukan debitur ketika setelah meninggal, bagaimana kedudukan hukum dari ahli warisnya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.